Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. eh saya harap suara saya terdengar ya. Sambil nunggu yang lain, kita coba untuk sharing-sharing dulu aja kali ya. Jadi, ini adalah pertemuan pertama kita untuk melaksanakan Zoom meeting. Seperti itu. Oke, ini Bismillah Fatimah. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain masuk, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Amri Amrullah, seperti yang ada di itu di web ya, gitu ya, di e-learning. eh saya dosen mengajar di Politeknik Negeri Madiun. Jadi saya ada di Madiun sekarang, ya, mengajar di Politeknik Negeri Madiun di Prodi D3 Akuntansi itu. Nah, kali ini, semester ini saya diberikan mandat untuk lagi-lagi mengajar metopen, metodologi penelitian. Tapi pertama mohon maaf saya waktu ngetik pesan di e-learning salah ya, saya bilangnya karya ilmiah gitu karena metopen dan karya ilmiah itu mirip-mirip baik dari sisi pelajarannya gitu ya sama metode pengajarannya juga mirip-mirip. Jadi saya sering ketukar antara metopen sama karya. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang bergabung ke grup kita. Kemarin kalau nggak salah saya lihat-lihat udah 11 ya. Ada 11 mahasiswa yang sudah bergabung ke grup kita dari 15 peserta yang ada. Alhamdulillah ya biasalah ada yang merotol seperti itu. Tapi dari yang bergabung di grup, saya harap semuanya bisa melalui ini dengan baik. So, di sini saya jelaskan dulu sebenarnya metodologi penelitian itu apa. Mungkin masih ada yang di jalan atau baru pulang kerja gitu ya. So, kita akan melaksanakan Zoom meeting ini biasanya di malam hari ya, seperti ini jam 9, jam 7 gitu. Kenapa jam 7? Karena saya takutnya saya belum tahu nih teman-teman dari mana saja asalnya. Mungkin nanti kita bikin itu kali ya, bikin perkenalan di grup biar saya tahu asalnya dari mana. Karena takutnya ada yang berasal dari eh, teman-teman yang ada di Indonesia wilayah timur di WIT. Kalau sekarang jam 9 di jam 7 di WIB, di WIT kan sudah jam 9. Kasihan gitu loh, terlalu malam nantinya. Nah, itu yang menjadi dasar pertimbangan kenapa kita melaksanakan to web di hari ini di jam 7 malam gitu. Semoga teman-teman bisa mendengar ya. Jadi gini, saya langsung ke goals besar kita aja ya. Goals besar kita adalah proposal penelitian, di mana isinya itu sama seperti skripsi ya, sama seperti tugas akhir, itu berisi 3 bab. Bab satu pendahuluan, bab 2 itu tinjauan pustaka seperti biasa, dan bab 3 adalah eh, apa metodologi penelitian. Jadi 3 bab itu yang kita kejar untuk selesai di semester ini. Tentunya juga dengan syarat dan catatan-catatan khusus gitu. Untuk syaratnya, mohon maaf anak saya berisik ya. Untuk syaratnya tidak boleh melebihi plagiasi di batas 20%. Jadi teman-teman itu nggak boleh melebihi, 20 atau 30%, ya 30%. Jadi teman-teman usahakan nulis sendiri, gitu ya. Boleh nggak Pak nyari contekan? Bahasa saya mungkin bukan contekan ya, tapi acuan gitu ya. Mengacu ke karya-karya yang sebelumnya, mengacu ke karya-karya yang ada sebelum teman-teman bikin gitu ya. Misal teman-teman sebelumnya sudah D3 mau pakai karyanya waktu D3, tugas akhirnya waktu D3, sangat boleh sekali. Saya persilakan untuk teman-teman menggunakan
karyanya waktu D3 gitu. Atau kalau teman-teman punya rekan gitu ya yang sudah pernah melakukan skripsi sebelumnya, it's okay, nggak apa-apa, dilihat aja gitu ya. Tapi pastikan untuk tidak memplagiasinya, setidaknya hanya untuk menjadi acuan atau patokan. Itu. Jadi itu ya goals besarnya, 3 bab dengan angka plagiasi tidak melebihi 30% apa ya. Pokoknya plagiasinya dibatasi sekali gitu. Dan juga bukan cuma plagiasi saja yang dicek, tapi juga penggunaan AI. So, teman-teman, saya harap membatasi sekali penggunaan AI, ChatGPT, Gemini, dan yang lain-lainnya gitu ya. Yang biasa dipakai itu ya ChatGPT sama Gemini. Jadi usahakan jangan pakai itu semua gitu ya. Plagiasinya diperhatikan sama penggunaan artificial intelligence-nya juga dibatasi. Gitu. Untuk semester lalu memang tingkat penggunaan AI-nya itu bukan menjadi syarat kelulusan. Yang menjadi syarat kelulusan hanya tingkat plagiasinya saja yang tidak boleh melebihi ambang batas 30%. Gitu. Jadi saya harap teman-teman, saya wanti-wanti nih dari awal jangan sampai kelewatan, kelewatan kopasnya, kelewatan kopas dari internet karena waktunya nggak banyak. Kurang lebih kita cuma 2 bulan. Ini sudah masuk minggu kedua, berarti kurang lebih sekitar tiga sekitar berapa ya? 2 bulan, 2 bulan, empat minggu, 4 minggu. 4 minggu, 8 minggu, 8 minggu udah dikurangi satu. Tinggal 7 minggu. Jadi teman-teman, satu harus memang cepat, dua harus cekatan, tapi ya nggak boleh asal ngerjain. Gitu. Yuk, saya persilakan jika ada yang mau berdiskusi, kita ngobrol-ngobrol dulu aja di awal, biar tahu apa yang dikerjakan. Gitu. Silakan, ada pertanyaan tidak? Pak, izin bertanya untuk referensi jurnalnya itu yang bagus itu dari tahun berapa, Pak? 5 tahun ke belakang? Iya, iya, iya Mbak Salafiyah. Betul, 5 tahun ke belakang gitu ya, jangan terlalu lama. 5 tahun ke belakang, kalau buku umurnya 10 tahun biasanya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau untuk mencari sumber referensi, saya harap udah bisa semua ya. Jadi saya tuh biasa mencari referensi itu di Google Scholar gitu ya. Kalau teman-teman cari referensi di Google Scholar, monggo, monggo banget. Jadi saya sambil share screen deh kalau gitu. Saya buka akun Google Scholar atau Google Cendikia nih ya. Jadi kalau teman-teman ya saya yakin semua punya lah akun akun Google. Nah, setiap punya akun Google itu mesti ada Google Cendikia atau Google Scholar-nya. Nah, yang penting teman-teman punya ketertarikan, minat pada satu bidang gitu misalnya. Misal pengennya apa? Penganggaran gitu ya, anggaran. Ya udah tinggal ketik aja penganggaran pada perusahaan apa nih misal? Misal pada perusahaan logistik gitu ya. Udah ketemu deh. Keuangan, keadilan, kinerja, perspektif partisipasi dalam dunia logistik, penerapan ERP, KPI, penganggaran, pada studi pada ABC. Nah, ini pokoknya yang berhubungan sama penganggaran-penganggaran nih, dampak penganggaran dalam pemenuhan logistik perusahaan, fungsi penganggaran pada PT Total Logistik. Nah, hal-hal seperti ini nih yang bisa
teman-teman menjadi patokan, menjadi acuan gitulah ya. Mau nulis apa gitu. Misal ini ya penganggaran perusahaan logistik. Semoga bisa kebuka. Kadang ada juga yang nggak kebuka atau kebukanya lama. Agak lama ya. Coba kita cari yang lebih dan untuk diakses. Nah ini peran akuntansi manajemen dalam perencanaan dan penganggaran perusahaan bisa ini. Nah ini langsung kebuka nih. Nah ini kan jurnal kan ya. Ini kan jurnal ya. Nah kita bisa cari di PDF-nya langsung. Nah ini jurnalnya. Nah di sini sebenarnya udah ada semua pendahuluan. Ini mewakili bab satu nih. Ya, jadi bisa dilihat tatanannya, dilihat alurnya. Nanti teman-teman tinggal nambah-nambahin aja lah, ibarat kata seperti itu. Dan mengubah bahasa-bahasanya. Setidaknya teman-teman tidak berpikir kosong banget lah, ada acuannya. Nah, lalu lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian itu kan masuk di bab di bab 3 ya, metodologi penelitian. Dalam metode penelitian ada kajian teori. Kajian teori ini bisa masuk ke bab 2. Metodologinya bisa masuk ke bab 3 seperti itu. Hasil analisis dan pembahasan ini masih belum perlu ya, karena teman-teman semua hanya membuat sampai bab 3 saja. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada beberapa rancangan judul yang sudah masuk gitu ya. Ini nggak apa-apa ya kita bacakan bareng-bareng untuk apa? Untuk jadi referensi mungkin ya buat teman-teman semua. Ini ada beberapa teman yang sudah mengumpulkan di Google di Google apa? Google Form yang kemarin saya bagi ke teman-teman. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang sudah mengumpulkan rancangan judul. Pertama ada Mbak Husnul Khotimah. Apa ada Mbak Husnul di sini? Ada Pak. Oh iya, ada Mbak Husnul ya. Oke, Mbak Husnul mengajukan 2 judul. Objeknya sama nih. Sama-sama SPBU 546011109 di Surabaya. Kayaknya sih kerja di situ ya Mbak Husnul ya? Iya Pak, betul sekali. It's okay, nggak apa-apa. Malah Surabaya deket ya. Sedekat dari Madiun. Saya sering mondar-mandir di Surabaya. Oke, ada 2 judul di sini. Yang satu pengaruh perubahan harga BBM terhadap omset dan laba pada SPBU 546011109. Ini boleh pakai judul yang ini. eh tapi kalau ada kata pengaruh, kalau ada pengaruh, nah biasanya ujinya tuh uji pengaruh. Uji pengaruh itu biasanya regresi. Jadi saya sih paham maksudnya. Ngelihat kan ya sebelum sama sesudah kenaikan harga BBM itu omsetnya gimana? Naikkah, turunkah, kayak gitu ya Mbak Husnul ya? Ya, Mm-mm. iya Pak, Jadi betul mungkin Pak. pengaruhnya ini diganti analisis aja. Oh gitu. Analisis perubahan harga BBM terhadap omset dan laba gitu pada SPBU gitu. Nah, boleh mau mau sampai laba, mau sampai labanya atau hanya sampai omsetnya saja juga nggak apa-apa sebenarnya. Hmm. Gitu. Terus Jadi, saya mau tanya ini Pak, mm-mm. ini tuh nantinya untuk semester berikutnya atau judul ini kita pakai ini cuma semester ini. Saya takut ya kalau sudah buat judul ternyata tuh berkelanjutan begitu sampai Be- semester berikutnya. Oh, gini Mbak, ini sebenarnya enggak sih kalau keberlanjutan gitu ya. Tapi kan Oh setelah ya, setelah semester ini, setelah mata kuliah ini nanti ada mata kuliah karil ya, karya ilmiah ya.
belum melihat sejauh Iya, itu. kalau nggak salah itu. Kalau seandainya Eh, mau dilanjutkan sampai ke Karil, Karil itu nantinya membuat paper seperti yang di jurnal, seperti yang saya tunjukkan tadi. Penelitian dalam bentuk oh, ringkas gitu loh, cuma 20 halaman, 15 halaman gitu, yang oh, nggak banyak-banyak. Itu boleh diteruskan sampai ke situ. gitu. Tapi kalau seandainya, aduh kayaknya terlalu rumit deh, mending ya Iya. udahlah, nggak apa-apa mikir untuk 3 bab aja, ya nggak masalah. Gitu. Oh, Tapi kalau mau berpikir jangka panjang, ini sekalian untuk mata kuliah Karil. Karil kan pengganti skripsi ya. Itu iya. boleh banget, boleh banget. Itu sangat saya sarankan. Tapi kalau seandainya sekiranya ngerasa kesulitan gitu, ya nggak apa-apa udah. Yang penting sampai bab 3 aja bisa beres dan bebas dari plagiasi gitu. Oh, iya. Iya. Mm-mm. Gitu Mbak Kusnul ya. Pokoknya goals Oke, Pak. besarnya kita bikin penelitian bab 1, bab 2, bab 3. Udah, Boleh. nggak usah Ya, pikir macem-macem. Gitu, baik, bagus Pak. Nul. Oke, ya. Ya, Ini judulnya udah bagus, bagus ya. sekali. Yang kedua ada analisis pengakuan dan pencatatan pendapatan penjualan BBM. Oke. Pengakuan dan pencatatan bedanya apa? Kadang-kadang kan kalau kita catat itu harga 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 yang dijual. Sedangkan ada kalau di maaf ya Pak ya, saya ini soalnya kan juga ngerjain pajak ya kalau di Mm-mm. kantor. Jadi pengakuannya kan berbeda gitu loh Pak. Jadi labanya pun juga berbeda akhirnya. Aduh, ini Jadi rumit ya Pak. buka buka dapur nggak sih? Takutnya malah Kayaknya saya pakai satu buka dapurnya SPBU ya. Memang kan ada koreksi fiskal ya. betul. Ada Ya. koreksi fiskal. Ya monggo sih, tapi saran saya ya salah satu aja lah, mau pengakuan atau Oh pencatatan ya. gitu aja. Biar nggak Ya. rumit nih Ya. bahasnya. Iya iya Pak. Gitu. Oke, Ya. gitu ya Mbak Gusnul ya. Terserah mau pilih yang Iya mana, monggo. terima kasih. 1, 2. Ya. Ya terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, di sini ada Mbak Devi juga. Apa ada Mbak Devi di sini? Nggak ada sepertinya ya. Oke, mungkin nanti bisa dengar rekamannya ya. Mbak Devi mengajukan tinjauan atas penerapan akuntansi aset tetap berdasar PSAP. Berdasar PSAP 07 pada Kementerian Perdagangan. Oke, oke banget. Di sini ngomongnya PSAP 07. Wah, ini luar biasa nih. Udah dapat ke PSAP 07 di Kementerian Perdagangan pula. Oke banget ini boleh banget saya setujui banget nih kalau yang kedua nih, Mbak Devi. Lalu ada Mbak Dewi Novitasari. Apa ada Mbak Dewi di sini? Kayaknya nggak ada ya. Oh, ada. Hadir, Pak. Oh, ada tuh Mbak Dewi Novitasari. Tadi soalnya namanya apa ya? Gerges atau apa gitu. It's okay. Oke, Mbak Dewi, studi kasus sistem informasi akuntansi pada agen LPG. PT Gas Madura Lestari dalam menjamin akurasi pembayaran, persediaan, dan laporan keuangan. Oke, oke banget Mbak. Ini Mbak. Mereka berarti Eh, udah pakai software. iya, ada softwarenya sendiri untuk pencatatan Oh. persediaannya sama kok pembayarannya. Tapi Mm-mm. sebenarnya tuh Pak, saya ada dua judul yang sebenarnya ingin saya ajukan. Mm-mm. Yang pertama yang studi kasus ini, lalu yang Mm-mm. kedua ada evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi terhadap ketepatan laporan keuangan, pembayaran, dan persediaan pada agen LPG PT Gas Madura ini. Cuman saya bingung Pak mau pakai yang mana. Mirip Barangkali ada saran. Mirip-mirip sih ya Mbak, akhirnya ya Mbak, studi kasus sama Iya, analisis kan ya. heeh. Jadi sebenarnya yang mana aja juga nggak apa. Saran saya sih cuma gini aja deh, judul ini copy aja ke Google Scholar tadi. Iya, Ya kan tadi saya nyontoin pakai Google Scholar ya. Jadi judul ini di iya. copy aja seperti ini, taruh di Google Scholar. Di mana ya? Saya nggak bisa melihat lagi Google Scholar saya. Google Scholar. Oh, udah ketutup. Copy aja ke sini, dilihat nanti hasilnya apa. Oh, dari sini nih.
Nah, ini banyak nih. Nah, ini bisa menjadi rujukan ke Mbak. Dilihat di sini kira-kira yang gampang yang mana ya gitu. Pokoknya cari yang semudah Iya, mungkin dan yang nggak ngeribetin Mbak Dewi sama sekali gitu aja ya. Yang penting bisa selesai lah Mbak gitu. baik. Gitu ya Mbak ya. eh Mm-mm. iya. Kemudian untuk semisal saya ambil dari salah satu referensi jurnal, Mm-mm. kemudian saya ubah kalimatnya seperti kalimat aktif jadi kalimat pasif gitu, apakah itu mengurangi presentase dari Plagiasi. plagiasinya, Pak? Mm-mm. Iya, mengurangi dong itu apa sih namanya parafrase. Nah, jadi Iya, melakukan parafrase itu boleh banget gitu. baik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Terus ada Mbak Istiqomah ya? Ada Mbak Istiqomah. Oh, ada nih Mbak Istiqomah nih. Mbak Istiqomah, halo Mbak. Atau masih di jalan? Halo, selamat malam Bapak. Malam. Mbak Istiqomah mengajukan pengaruh literasi keuangan dan pengelolaan keuangan pribadi terhadap minat investasi mahasiswa. Mbak, ini mau itu eh ini bagus sih ya, bagus banget. Jadi eh karena rancangan penelitian nggak apa-apa sih. Pertanyaan saya, ini mau dilanjutin sampai karil nggak? Kalau memungkinkan dilanjutkan. Oke, kalau memungkinkan dilanjutkan, nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya, judul yang seperti ini, Mbak harus melakukan apa? Sebaran kuesioner, nyebar kuesioner, gitu. Nggak apa-apa, Mbak. Hmm, Nanti dipertimbangkan lagi, Wis Pak. Iya, tapi kalau cuma untuk sampai Hmm, bab 3, it's okay, nggak apa-apa. Good, lanjutkan. Gitu ya, Mbak Istiqomah ya. Oke, Pak. Oke, selanjutnya ada Mbak Anggun, tapi Mbak Anggun Ini, masih Pak. di... Iya, makasih. Selanjutnya ada Mbak Anggun juga nih, Mbak Anggun, pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, kebetulan Mbak Anggun masih di jalan, barusan itu chat ke saya. Untuk Mbak Anggun, ini judulnya masih itu banget, masih apa ya, masih mentah banget gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau seandainya di tempat kerja Mbak Anggun gitu ya, sistem-sistem informasi akuntansi, kata-kata pengaruhnya dihapus aja Mbak. Jadi mungkin bisa disamakan dengan Mbak Dewi gitu ya. Jadi studi kasus sistem informasi akuntansi pada perusahaan apa gitu ya, untuk menjamin atau untuk meningkatkan performa perusahaan dan segala macamnya gitu. Mungkin idenya sama seperti Mbak Dewi gitu. Jadi lebih spesifik lagi aja Mbak Anggun gitu ya. Gitu sih, Mbak Anggun masih di jalan gitu. Gitu. Buat teman-teman yang belum mengajukan judul nggak apa-apa. Yang penting nanti di itunya di e-learningnya tetap diisi ya, tetap diisi. Nanti saya cek satu-satu dari situ. Atau kalau mau chatting-chatting gitu ya, mau chatting-chatting di WA atau di grup gitu ya, di grup WA kita, silakan. Saya sarankan pakai nomor saya yang M3 itu, soalnya kalau nomor saya yang XL itu gabung ke chat mahasiswa saya di sini sering kekubur atau sering terpendam jauh di dalam gitu. Tapi kalau seandainya mau chat di grup itu saya berterima kasih sekali lebih gampang bacanya gitu. Nggak perlu malu, nggak perlu takut gitu ya ini teman-teman kita semua kita sama-sama belajarnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, goalsnya itu ya kita bikin 3 bab penelitian, hati-hati plagiasinya, dan kurangi penggunaan AI. Gitu, pesan saya itu. Ya, jadi untuk jangka panjang, silakan teman-teman mulai cari judul, mulai nulis bab 1, bab 2, bab 3, terserah mau dari mana.
gitu. Kalau saya biasanya ini mungkin agak jauh ya, agak salah dari kaidah penelitian. Biasanya saya tuh ngerjain kalau kayak gitu bab 2, bab 3 baru ke bab 1. Kenapa? Karena bab 2 dan bab 3 contekannya banyak, kopas-kopas doang. Ibarat kata seperti itu. Kalau bab 1 biasanya latar belakang itu saya harus mikir. Idenya udah ada di kepala, tapi buat nuanginnya itu kadang butuh waktu. Karena butuh waktu dan takut waktunya kemakan banyak gitu, lebih baik saya ngerjain bab 2 dan bab 3 dulu, baru habis itu di sisa waktu yang tersedia saya baru ngerjain bab 1. Biasanya gitu. Tapi monggo silakan kalau mau ditiru boleh, kalau dari bab 1 aja deh Pak ya silakan. Gitu. Saya rasa teman-teman di sini udah pada bisa semua lah ya. Gitu. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan pertama kita. Kita diskusi-diskusi ringan saja, terus saya kasih itu, atau ada lagi? Saya kasih kesempatan deh yang mau nanya, monggo. Izin bertanya, Kak. Bagus Terus dulu, monggo. apa itu kan kalau nggak salah ya saya lihat itu kan di uploadnya itu Hamin 2 sebelum deadline ya. Mm-mm. Itu nanti ada revisi, itu sistemnya dinilai langsung atau revisi-revisi berikutnya atau gimana, Pak? Oke, Kan kalau jadi, diskusi biasa langsung dinilai gitu kan mm-mm. setiap sesi. Nah ini tuh setiap sesi dinilai atau nilainya nanti di akhir setelah jadi. Kan saya Nilainya agak nanti bingung di nih akhir. gitu. Saya itu Oh gitu. nggak menilai prosesnya. Prosesnya tuh dinilai, nggak ada nilainya. Prosesnya tuh nggak ada nilainya. Hasil Hmm, cuma hasil akhirnya aja Mbak Husnul yang ada nilainya. Dan iya biasanya iya. kalau revisian itu saya langsung by WA aja. Oh iya. Heeh, soalnya kalau pakai e-learning kadang kebukanya 2 hari lagi, 3 hari lagi, takut apa kebuang waktu kan ya. Daripada kayak gitu, mending WA saya aja deh langsung gitu. Oh iya, Kak. Mm-mm. Terus kalau seandainya nih, ini pahitnya ya, pahitnya tapi jangan jangan sampai ketinggalan ya. eh Kalau seandainya masih bisa dibuka, nanti saya bukain lagi gitu. Pak, saya mau ada revisi Pak yang di judul pertama Pak, kok sayanya kayak nggak serap gitu. Tapi waktunya udah habis gitu ya, saya bukain lagi nanti. Gitu. Pokoknya gimana caranya kita semua nih ya, mahasiswa di kelas ini nih, semuanya bisa melewati Karil gitu. Oke? Iya, Kak. Mm-mm. Loh, ini siapa nih? Mbak Salafiyah. Oh, baru punya ide nih. Mbak Salafiyah ada ide. Analisis praktek pencatatan keuangan pada pelaku usaha mikro di pasar tradisional Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Wah, ternyata banyak orang Jawa Timur di sini. Analisis praktik pencatatan keuangan pada pelaku usaha mikro di pasar tradisional. It's okay, nggak apa-apa, bagus kok. Kita cuma menganalisa mereka pakai pencatatan keuangan atau tidak, atau pencatatan keuangannya seperti apa. Gitu kan ya, boleh aja, boleh banget. Tapi saya rasa coba di lebih persempit lagi deh. Di ini kan kalau di pasar banyak banget lossnya ya, banyak banget kiosnya ya. Misal terbatas pada kios daging gitu loh, atau hanya terbatas pada kios sayur mayur gitu aja, biar nggak terlalu meluas kemana-mana, biar nggak terlalu meluber kemana-mana. Takutnya nanti malah kesulitan sendiri buat analisisnya gitu. Dan ini bisa dilanjutin juga sampai karil. Kalau seandainya bisa dilanjutin sampai karil ya di sampai sekarang nggak usah diluas-luasin banget lah. Tapi ini idenya menarik banget, bagus banget gitu. Ya Mbak Salafiyah ya. Baik, Pak. Terima kasih. Kenapa nggak langsung ngomong? Cuma diketik aja gitu ya. Oke, ada lagi? Saya masih punya waktu 8 menit. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Dewi. Untuk pengerjaan metodenya, apakah ada template-nya, Pak?
Nah, itu saya cari dulu ya template-nya ya. Kali aja ada di berikut-berikutnya gitu ya. Kalau nggak ada nanti saya coba ambil dari apa dari semester lalu. Kayaknya ada deh template tapi cuma sampai bab 2. Saya belum nemu template yang terbaru. Saya bantu cari ya, Mbak Dewi. Nanti saya share di grup kalau ketemu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Gitu. Sudah? Ada lagi? Monggo. Oke, kalau sudah saya tutup ya. Ini saya record gitu, saya record. Nanti saya izin print screen dulu. Zoom-nya saya record, nanti insya Allah saya upload ke YouTube. Nanti di e-learning saya bagiin linknya untuk mungkin teman-teman apa sih kemarin pesannya Pak Amri gitu ya. Ya silakan nanti didengerin atau dilihat lagi. Satu, kedua untuk teman-teman yang nggak hadir bisa lihat nanti di YouTube. Gitu. Jadi izin untuk saya upload ya. Ada Mbak Salafiyah, Mbak Dewi, Mbak Husnul, Mbak Devi, Mbak Istiqomah, dan Mbak Puspita. Duh, perempuan semua, saya paling ganteng ini. Oke. Oke, cukup. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf kalau waktunya singkat. Kita bisa ngobrol-ngobrol lewat chat di grup gitu ya, Mbak-mbak semua. Cukup sekian. Selamat malam. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih ya. Makasih ya, Pak. Mm-mm.